Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Saleh-saleha? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat selalu. Bersama keluarganya dan tetap semangat dalam menuntut ilmu ya, insyaallah. Baiklah, saleh-saleha. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alimni bisolihin. Amin. Oke, semoga Ananda saleh-saleha di rumah memudahkan dalam memahami materi kali ini, insya Allah. Oke, sebelumnya perkenalkan Ustazah Masra yang insya Allah mengajar IPA di kelasnya Ananda di kelas 2 reguler Umar bin Abdul Aziz. Nah, untuk materi kita kali ini adalah tentang bagian tubuh hewan. Soleh-soleha pasti tahu kan yang mana itu hewan? Insya Allah tahu Ustazah. Ya, oke. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini atau di video ini adalah ada bagian tubuh kucing, ada bagian tubuh burung elang, dan bagian tubuh ikan. Ya, jadi di sini ada hewan darat, hewan yang di udara atau yang bisa terbang, kemudian yang tempat hidupnya di air. Nah, untuk apa kita mempelajari materi ini? Nah, diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, Ananda dapat mendeskripsikan atau menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan yang ada di sekitar rumah ataupun yang mungkin ada di sekolah. Nah, soleh-soleha, perhatikan gambar yang ada di screen-nya ya. Jadi di situ ada gambar apa ini? Ya, gambar domba, kemudian ada gambar kucing, ada ayam, dan juga ada tumbuh-tumbuhannya. Ya, Masya Allah, ya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, ada tumbuhan, hewan, ya. Kemudian ada air, ada udara, ada tanah. Allah menciptakan itu semua karena Allah menyayangi kita. Nah, itu kita pergunakan untuk menjalani kehidupan kita atau untuk kesejahteraan manusia. Nah, karena begitu banyak yang Allah telah berikan kepada kita, maka sebagai hamba yang beriman, anak yang soleh-soleha, maka kita harus bersyukur kepada Allah ya. Jadi Allah menciptakan bermacam-macam makhluk hidup itu untuk kesejahteraan manusia. Jadi untuk itu kita harus mempelajarinya. Supaya apa? Ya supaya juga kita menjaga kelestariannya atau supaya hewan-hewan atau tumbuhan tersebut tidak punah ya. Nah, ini ada beberapa gambar hewan soleh-soleha. Bisakah soleh-soleha menyebutkan nama-nama hewan ini? Nah, di sini ada gambar katak, kemudian ada gambar cicak, ada kelinci, ada cacing, ada semut, dan ada buaya. Nah, kira-kira soleh-soleha di rumah ada yang punya kelinci? Mungkin punya kucing ya. Ya. Nah, baik. Yang pertama, ya poin yang pertama adalah bagian tubuh kucing. Ustazah yakin semua pasti pernah melihat kucing atau ada yang pelihara kucing atau tetangganya pelihara kucing. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tubuh kucing. Nah, jadi ini ada di bagian atas ada telinga. Telinga gunanya untuk mendengar. Sama dengan telinga pada manusia, sama ya fungsinya untuk mendengar. Kemudian ada mata. Mata fungsinya untuk melihat. Ya, kemudian hidung berguna untuk mencium bau-bau. Nah, bau makanan mungkin kan kucing suka makan ikan ya, jadi untuk mencium oh di sana ada makanan, ada ikan. Kemudian mulut dan giginya berguna untuk makan. Nah, kemudian rambut
rambut yang ada di seluruh tubuhnya yang biasa Ananda sebut sebagai bulu kucing. Nah, rambutnya berguna untuk menutupi tubuhnya. Sedangkan kaki berguna untuk berjalan dan menerkam mangsa. Oh, kenapa bisa menerkam mangsa? Karena yang punya kucing pasti tahu ya, yang diperhatikan di bagian kakinya, jari-jarinya itu ada cakar. Nah, itu gunanya untuk menerkam mangsa. Kemudian perut gunanya untuk mencerna makanan ya. Di dalam sini di perutnya itu ada namanya organ pencernaan, namanya lambung, usus, nah, itu berfungsi untuk mencerna makanan. Oke, hewan yang kedua adalah elang. Ya, ada yang pernah lihat elang atau ada yang pelihara burung di rumahnya? Ya, mungkin burung kakak tua atau burung beo. Nah, kalau ini bagian tubuh elang kurang lebih sama ya dengan burung beo atau burung pipit atau burung kakak tua. Nah, yang pertama di bagian kepala ya ada mata. Mata berguna untuk melihat. Kemudian hidung berguna untuk mencium bau. Nah, sedangkan paru ya kalau pada elang itu namanya paru, kalau pada burung atau pada ayam itu namanya paru, kalau pada manusia itu namanya mulut. Nah, paru berguna untuk makan dan mengoyak atau merobek makanan. Kemudian punya perut juga di bagian badannya ya, jadi perutnya berguna untuk mencerna dan mengolah makanan. Kemudian di bagian tubuh yang selanjutnya ada kaki. Kaki berguna untuk berjalan, bertengger, dan mencengkram mangsa. Nah, punya kuku juga seperti kucing ya, ada kukunya juga. Berguna untuk mencengkram mangsa. Oke. Bagian tubuh yang selanjutnya ada bulu. Nah, ini kalau pada burung itu baru disebut bulu. Kalau pada kucing itu disebut rambut. Nah, bulu berfungsi untuk berguna untuk menutup tubuhnya. Kemudian ada ekor. Nah, ekor berguna untuk alat keseimbangannya yang ini ya. Dan yang terakhir ada sayap. Ya, sayap gunanya untuk terbang. Nah, burung mempunyai sayap, paruh, dan mata. Nah, burung tidak berkumis seperti kucing. Oh iya tadi, kucing itu ada misainya ya, ada kumisnya. Dan tubuh burung diselimuti oleh bulu. Nah, hewan yang terakhir yang kita pelajari di video kali ini adalah bagian tubuh ikan. Ada yang punya peliharaan ikan, ikan mas koki, atau ikan cupang, atau ikan apalagi namanya ikan mas. Nah, ini bagian-bagian tubuh ikan. Nah, bagian tubuh ikan di bagian kepalanya ada mata untuk melihat, hidung ya, ikan juga punya hidung untuk mencium bau, kemudian punya mulut untuk makan. Itu di bagian kepala. Sedangkan di bagian tubuhnya, nah di bagian tubuhnya ada sirip untuk bergerak. Kemudian di perutnya, di bagian perutnya, nah, ini ada berfungsi untuk mencerna makanan. Sedangkan untuk bagian ekor, ekor berguna untuk bergerak dan mengubah arah. Jadi, bagian-bagian tubuh ikan itu ada kepala, badan, ekor, insang. Yang mana itu insang? Insangnya ada di sini ya, di dalam sini gunanya untuk bernapas. Kalau manusia bernapas menggunakan paru-paru, kalau ikan bernapas menggunakan insang. Nah, tubuh ikan terasa licin saat kita pegang karena tubuhnya diselimuti oleh sisik dan berlendir. Jadi penutup tubuh untuk ikan adalah sisik. Nah, oke, selesai. Alhamdulillah. Demikianlah video dari Ustazah. Semoga Ananda bisa memahami yang ada di video ini. Kalau ada yang kurang jelas, ya silakan langsung ditanyakan ke Ustazah via WhatsApp. Syukron soleh-soleha sudah menonton videonya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.